Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, perkenalkan, saya Ustazah Ika Khairunisa yang akan membimbing kalian dalam belajar sains atau ilmu pengetahuan alam. Pastinya di sekolah dasar kalian sudah mempelajari sains. Sains itu mempelajari tentang gejala alam dan interaksinya di sekitar kita. Dengan belajar sains, kita harus lebih bersyukur dan takjub terhadap ciptaan Allah di alam semesta ini. Oke, bagaimana? Sudah siap untuk belajar sains? Di materi pertama ini kita akan belajar tentang besaran dan pengukuran. Besaran dan pengukuran. Materi ini merupakan materi dasar dalam kita belajar sains ke depannya. Jadi kalian harus paham di materi ini, harus paham ya. Oke, karena ini akan menjadi dasar pada saat kalian belajar di materi-materi selanjutnya. Pada materi besaran dan pengukuran ini kita akan belajar apa aja? Yang pertama, metode ilmiah. Terus yang kedua, kita akan belajar tentang besaran. Ya. Yang ketiga, satuan. Selanjutnya adalah pengukuran. Dan yang terakhir adalah notasi ilmiah. Kelima subbab ini akan kita pelajari di materi besaran dan pengukuran. Kali ini kita akan belajar tentang dua subbab yang pertama ya, yaitu tentang metode ilmiah dan juga tentang besaran. Oke? Untuk penjelasan selengkapnya, kalian simak ya. Oke anak-anak, sekarang kita akan masuk ke materi. Ya, pertama-tama kalian perhatikan gambar berikut. Di sini ada dua gambar yang sering kalian temui di kehidupan. Yang pertama ada gambar anak yang sedang mengukur tinggi badan. Yang kedua adalah gambar pedagang yang sedang menimbang barang dagangannya. Kira-kira apa kaitan gambar ini dengan materi yang akan kita bahas? Ya. Materi yang kita bahas kali ini adalah besaran dan pengukuran. Nah, sebelumnya kalian lihat gambar ilmuwan ini yang sangat terkenal, ilmuwan fisika yang sangat terkenal, yaitu Sir Isaac Newton. Nah, Sir Isaac Newton adalah penemu teori gravitasi yang kita pakai sampai sekarang. Sir Isaac Newton pada saat awal dia menemukan hukum gravitasi itu diawali dari saat ia duduk di bawah pohon apel. Nah, tiba-tiba apelnya jatuh. Di situ dia bertanya-tanya, kenapa apel itu bisa jatuh? Kenapa jatuhnya itu ke bawah, kok nggak ke atas? Nah, dari ide yang sederhana itu, beliau mampu membuat hukum yang sangat besar, ya, yang sangat populer yang dipakai sampai sekarang, yaitu hukum gravitasi Newton. Nah, kira-kira Sir Isaac Newton itu dulu waktu beliau menemukan hukum gravitasi, bagaimana sih langkah-langkah yang beliau lakukan? Itulah yang menjadi dasar para ilmuwan dalam melaksanakan eksperimen ya, atau menemukan sesuatu
ilmu baru atau ilmu pengetahuan baru. Nah, hal itu disebut dengan metode ilmiah. Metode ilmiah adalah tahapan para ilmuwan dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Metode ilmiah ini yang harus kita pahami sebagai dasar untuk mempelajari ilmu pengetahuan alam. Nah, karena sebagai pembelajar kita harus selalu kritis, selalu ingin tahu keadaan di sekitar kita, sehingga kita mampu menemukan hal-hal baru dan menguji kebenaran atas sesuatu yang sudah ditemukan. Nah, jadi kritis adalah hal penting yang harus dimiliki oleh kita sebagai pembelajar, khususnya di sains atau ilmu pengetahuan alam. Oleh karena itu, metode ilmiah itu punya 6 tahapan. Tahapan pertama yaitu observasi. Di sini ketika kita melihat sekitar, alam sekitar kita menemukan hal yang menarik atau hal yang masih kita tanyakan, kita bertanya-tanya. Seperti tadi Sir Isaac Newton berpikir kenapa kok apel itu jatuhnya ke bawah. Nah, itulah observasi. Jadi proses awal saat kita bertanya-tanya dan saat kita itu penasaran terhadap suatu hal yang ada di sekitar kita. Nah, kemudian tahap kedua yaitu rumusan masalah. Dari observasi tersebut kita memperoleh masalah yang akan kita pecahkan. Nah, seperti kenapa apel jatuh ke bawah, ya. Itu adalah rumusan masalah, contoh rumusan masalah. Rumusan masalah itu berupa pertanyaan, ya, yang nantinya akan kita jawab melalui proses eksperimen, ya, proses eksperimen yang akan kita lakukan. Nah, masuk ke tahap hipotesis. Nah, hipotesis itu adalah jawaban sementara atau dugaan sementara. Nah, dengan artian setelah kita mendapatkan suatu masalah dan membuat pertanyaan pada rumusan masalah, kita membuat hipotesis atau jawaban sementara. Sebagai contoh, ketika Sir Isaac Newton tadi membuat rumusan masalah, mengapa apel jatuh ke bawah? Nah, pastinya kita sudah menduga-duga. Nah, dugaan itulah yang disebut dengan hipotesis. Contoh hipotesis seperti ini. Nah, contohnya adalah ada suatu hal yang mempengaruhi apel sehingga jatuh ke bawah. Nah, hal itu adalah percepatan gravitasi atau medan gravitasi. Itu jika kita sudah membaca dari literatur, kita akan bisa membuat hipotesis. Nah, hipotesis adalah jawaban sementara atas rumusan masalah yang kita temukan dari literatur atau bacaan. Ya, sampai di sini hipotesis ya. Jadi hipotesis itu menjawab rumusan masalah secara sementara. Untuk membuktikan kebenaran dari hipotesis yang kita buat, kita harus melakukan eksperimen. Nah, eksperimen ini adalah tahapan penting di metode ilmiah. Karena dengan eksperimen kita melakukan langkah-langkah percobaan seperti halnya ilmuwan melakukan percobaan. Nah, sebagai contoh eksperimen fisika itu dilakukan misal mengukur ketinggian suatu pohon, kemudian kita menentukan kecepatan dari jatuhnya apel. Nah, dari situ kita bisa mengetahui besar gravitasi di tempat tersebut. Oke, jadi eksperimen itu kita lakukan berdasarkan tahapan-tahapan dari yang sudah ilmuwan buat, dan kita bisa juga mengembangkan eksperimen tersebut. Ya. Kemudian masuk ke tahap analisis data. Di sini
dari data yang kita peroleh melalui proses eksperimen, dianalisis, dan kita terjemahkan dalam bentuk grafik. Ya, grafik ini bisa berupa grafik batang atau grafik garis yang menyatakan hubungan antara variabel-variabel yang kita lakukan pada saat eksperimen. Seperti halnya bagaimana sih hubungan antara ketinggian pohon terhadap kecepatan jatuhnya apel. Itu kita bentuk, ya, kita kemas dalam bentuk grafik atau diagram. Kemudian pada tahap terakhir yaitu kesimpulan. Nah, di sini kesimpulan itu menjawab rumusan masalah yang telah kita buat di awal. Namun kesimpulan ini bersifat tidak sementara, sudah hasil akhir. Bedanya kalau hipotesis tadi masih sementara, jawaban sementara atau dugaan sementara, sedangkan kalau kesimpulan itu sudah hasil akhir yang menunjukkan jawaban dari rumusan masalah, sehingga kita bisa menyimpulkan, ya, kebenaran teori tersebut. Nah, itu tadi 6 tahap dari metode ilmiah yang harus kita pahami, yang terus nanti kalau saat kita melakukan praktikum, melakukan percobaan, pasti tahapan ini selalu kita lakukan, ya. Jadi 6 tahapan tersebut harus urut dalam saat melakukan eksperimen. Nah, itu tadi tahapan metode ilmiah. Kemudian kalian perhatikan gambar ini. Di sini ada gambar timbangan. Pastinya kalian sering menemukan ketika di pusat perbelanjaan atau di pasar. Nah, ketika kita memasukkan telur ataupun bahan-bahan yang lain di timbangan, pastinya sudah tertera berapa berat dari atau berapa massa dari telur tersebut. Nah, kira-kira apa sih itu massa? Kalian pasti sering mendengar massa. Apakah massa itu sama dengan berat? Ya, apa sih itu massa? Kemudian apa itu kilogram? Kilogram itu sering digandengkan dengan massa. Kira-kira kalau misal kita membeli sesuatu, pastinya ada kilogram. Membeli beras 1 kilogram, membeli gula 1 kilogram. Lalu apa itu kilogram? Mari kita bahas bersama-sama. Nah, kita mulai dari besaran. Besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur serta memiliki nilai dan satuan. Seperti halnya gambar ini, ada besaran, ada 2 besaran. Yang pertama besaran panjang atau tinggi, yang kedua ada besaran massa. Oke, berarti panjang dan massa termasuk besaran, karena panjang itu dapat diukur, massa dapat diukur, ya, dan memiliki nilai dan satuan. Besaran itu ada 2 jenis. Yang pertama ada besaran pokok, dan yang kedua ada besaran turunan. Kira-kira apa sih bedanya antara besaran pokok dan besaran turunan? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang sudah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Ya, tidak diturunkan dari besaran lain. Besaran pokok ini harus kita hafal. Ya, ada 7 besaran pokok.
Yang pertama ada panjang, ada masa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan yang terakhir ada jumlah zat. 7 besaran ini merupakan besaran dasar yang menentukan besaran-besaran yang lainnya. Jadi besaran pokok ini adalah besaran yang dasar yang nantinya akan membentuk besaran-besaran lain. Nah, pastinya kita familiar dengan panjang. Kita sering mengukur panjang, misal panjang buku atau panjang meja, ya, menggunakan mistar, menggunakan meteran. Panjang tinggi badan kita menggunakan meteran dan sebagainya. Massa juga sering kita temui. Massa itu adalah kuantitas dari suatu bahan. Massa. Kemudian ada waktu dan suhu. Itu yang familiar. Nah, namun ketujuh ini merupakan besaran yang harus kita hafal karena nantinya akan menjadi dasar dari besaran yang lain. Kemudian besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Besaran yang diturunkan dari besaran pokok yang 7 tadi. Jadi selain dari 7 besaran tadi itu adalah termasuk dalam besaran turunan. Selain dari 7 besaran pokok termasuk dalam besaran turunan. Ada banyak sekali besaran pokok, ada banyak sekali besaran turunan, maaf. Ya, ada banyak sekali besaran turunan. Ini yang Ustazah tampilkan hanya sebagian dari besaran turunan. Seperti luas, kecepatan, percepatan, gaya, tekanan, usaha, dan massa jenis. Jadi selain dari 7 tadi termasuk besaran turunan. Nah, sampai sini kalian harus pahami dulu apa itu besaran. Jadi untuk materi yang selanjutnya akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Nah, bagaimana materi yang sudah Ustazah jelaskan? Kalian sudah paham atau masih ada yang bingung? Pastinya sudah pada paham ya. Tapi jika kalian bingung, jangan malu-malu untuk bertanya. Nanti di Google Classroom kalian bisa bertanya apapun yang masih kalian bingungkan. Baik anak-anak, itu tadi materi tentang metode ilmiah dan besaran. Untuk mengasah kemampuan kalian, insya Allah Ustazah akan memberikan kuis. Ya, Ustazah akan memberikan kuis yang nanti akan Ustazah share di Google Classroom. Ya, nanti kalian kerjakan dan kalian bisa tahu sejauh mana kemampuan kalian untuk memahami tentang metode ilmiah dan besaran. Oke, untuk pertemuan selanjutnya insya Allah kita akan belajar tentang satuan dan pengukuran. Oke anak-anak, sampai di sini pertemuan kita yang pertama tentang besaran dan pengukuran. Ustazah akhiri dan mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء